Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadiyahi ladzina astafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wa fadhna hadatal wadhani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, anak-anak kelas 6 baik putra maupun putri SDN Sri Amur 01. Salam sehat, salam kuat, tetap semangat dalam mencari ilmu, ya, menggugurkan kewajiban kita sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul. Asbabul nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya sebuah surah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, yang akan kita bahas asbabun nuzulnya ini adalah asbabun nuzulnya Quran surah Al-Kafirun. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan, ya, dengan membaca suratul Fatihah, apa-apa yang kita inginkan pembelajaran pada kali ini khususnya bisa berjalan dengan baik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan, Bapak akan membacakan Quran surah Al-Kafirun secara tajwid, ya. Simak baik-baik bacaan tajwidnya, Al-Qur'annya, agar kalian juga bisa mengikuti nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, hai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Maksudnya Nabi Muhammad berkata kepada orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Apa yang mereka sembah orang-orang kafir Quraisy? Berhala, batu. Mereka punya yang namanya dewa. Sementara berhala, patung, dan yang lain-lainnya tidak dapat mendatangkan, ya, kemaslahatan, tidak juga mendatangkan kemudaratan bagi seseorang. Jadi patung itu, berhala itu adalah makhluk. Enggak boleh kita menyembah kepada makhluk. Kita menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu tidak menyembah apa yang disembah oleh kita. Apa yang kita sembah? Yang kita sering sujud dalam sholat, yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Jalaluh, Tuhan yang maha mulia, Tuhan pemilik arasy, Tuhan menciptakan alam semesta, ya, yang menciptakan gunung-gunung, langit-langit tanpa tiang, menciptakan surga dan neraka. Tuh. Jadi Rasulullah SAW nggak maksain juga. Apa itu? Nggak maksain gimana? Nggak maksain orang kafir Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi risalahnya Nabi tetap memberikan khabar gembira dan kabar peringatan bagi orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Di sini itu dijelaskan ya bahwa Nabi benar-benar tegas pada kesempatan kali ini kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi dikisahkan pada waktu itu Nabi lagi asiknya berdakwah kepada masyarakat Makkah, maka datanglah itu petinggi-petinggi ya kafir Quraisy, di antaranya paman-paman beliau sendiri, di antaranya ada Abu Lahab, Abu Jahal. Waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab belum masuk Islam. Ditawarin, dikirimlah delegasi datang ke rumahnya Nabi. Ya Muhammad, udahlah, kamu gak usah nyebarin agama baru kamu ini. Kamu hanya memberikan cacat kepada masyarakat Quraisy. Nah, di sini timbul, mau apa kau Muhammad? Mau uang? Mau uang? Mau perempuan yang paling cantik di kota Mekah? Ya, mau harta yang berlimpah? Kau mau kami menjadi pengikutmu, kami siap, asalkan kau tidak lagi berdakwah untuk mengajarkan agama Islam. Kayak gitu. Tapi dijawab oleh Nabi, turunlah surah ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ilal akhiril ayat, sampai akhir ayat. Di situ dijelaskan. Nah, jadi masyarakat kafir Quraisy Mekah tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita memberikan nasihat kepada orang lain, belum tentu orang itu bisa menerima dengan baik-baik. Kadang mereka berpikir dulu, baik enggak ya. Orang sekelasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika beliau berdakwah masih saja ya ditolak secara mentah-mentah. Ada yang menolaknya secara halus, ada yang menolaknya secara kasar. Bayangkan, dulu ada sahabatnya Nabi Muhammad SAW, Bapak lupa. Itu dikisahkan bahwa orang ini tetap berpegang teguh. Termasuk orang-orang yang as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Sampai anaknya itu dipotong di depan mata kedua orang tuanya. Kemudian ada yang dicambuk sampai meninggal. Tapi itu tidak menggugurkan semangat mereka ini, beliau ini, untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Islam yang dibawa oleh baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, luar biasa. Nabi ditawarin harta yang berlimpah, rumah yang bagus, tanah yang banyak, perempuan yang paling cantik. Mau berapa tuh istrinya? 1, 2, 3, 4 ditawarin. Tapi Nabi menolak. Tidak butuh semua itu. Yang Nabi butuhkan adalah bagaimana menyelesaikan misinya sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi dan rasul, ya, untuk mengajak umatnya yaitu kita nih salah satunya di akhir zaman milenial ini, di abad milenial ini, untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an, ya, sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma ulama dan kesepakatan para ulama. Gitu. Jadi kalau kita berpikirnya hanya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah saja tidak cukup. Karena apa? Al-Quran itu diturunkan menjadi sunnahnya Nabi Muhammad SAW.
sunnah-sunnahnya Rasulullah, hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti diturunkan lagi, dijelaskan lagi oleh para alim ulama kita, yaitu para alim ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, makanya jangan gampang-gampang mengatakan kepada orang, sesat dia pakai kunut. Sesat dia sholat tarawihnya cuma 8. Sesat dia sholat tarawihnya cuma 20. Enggak boleh kayak gitu. Orang Islam itu harus fleksibel. Semua ada redaksinya, semua ada dalilnya. Enggak boleh menasah dikit-dikit nuduh kafir. Enggak boleh kita mengomongkan, kafir. Enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh. Ya anak-anak ya, harus kalian pahami, sudah kelas 6 harus bisa menjelaskan dan membedakan bagaimana bersikap santun dalam kehidupan sehari-hari. Kamu juga nggak boleh asal-asalan mengatakan kafir kepada orang teman-teman kita yang non-muslim. Nah, kita punya teman kelas 6 yang non-muslim. Ya, dia agamanya ada yang Kristen, kemudian ada yang lain-lain. Itu nggak boleh kayak gitu. Tetap kita mengedepankan apa? Marwah, tenggang rasa, menghormati perbedaan antara satu dan yang lain. Seperti itu. Nggak boleh ya. Tetap Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu orang yang paling jujur di kota Mekah. Ada suatu cerita ya, ketika sahabat Nabi Muhammad SAW mau dagang ke Syam, dia bingung nih mau nitipin rumah sama siapa, sementara di rumahnya ada hartanya, ada emasnya segala macam. Enggak ada orang di satu kota Makkah ini yang lebih amanah kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini padahal musuhnya Nabi nih, tapi dia nitipin segala sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu akhlaknya Rasulullah. Itu akhlaknya Nabi kita, kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika beliau mau berdagang ke Syam, ya Muhammad, ini saya nitip kunci rumah, ada hartanya sekian, tolong kamu jaga. Nah, pada waktu itu, iya, kata Nabi, insya Allah saya jaga semampu saya apa yang menjadi amanah kamu. Nah, ketika beliau yang dagang ini, ya orang kafir yang nitipin rumahnya kepada Nabi, itu balik lagi kota Mekah untuk meminta kunci rumahnya, mau dicek-cek barangnya ada yang hilang gak nih, Nabi orangnya khianat apa enggak nih. Oh ternyata luar biasa, subhanallah, ketika orang kafir itu pulang mengecek barang-barangnya semuanya utuh, tidak ada yang hilang sedikit pun. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itulah kehebatan, keluasan akhlak, kebaikan daripada hatinya Nabi Muhammad SAW. Beliau menjaga amanah. Tuh, nggak ada yang suri tauladan ya yang bisa kita tiru kecuali suri tauladannya Nabi Muhammad SAW dan guru-guru kita tentunya. Kayak gitu ya anak-anak ya. Nah, jadi asbabun nuzul, cerita tentang turunnya Quran surah Al-Kafirun itu kurang lebih seperti itu. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kamu ya kamu, agama kamu, gitu bahasanya. Aku ya aku, agamaku dengan agama Islam. Kamu nggak boleh melecehkan agamaku, aku juga tidak melecehkan apa yang menjadi keyakinanmu, gitu. Karena Nabi waktu itu pernah dipesan ya ketika Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam hijabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, janganlah kau sekali-kali hina berhala-berhala mereka. Jangan. Tuh. Jadi apa pesan pentingnya? Kita nggak boleh menghina berhala-berhala. Tapi tetap kita meyakini itu adalah bukan Tuhan, itu adalah makhluk yang nggak boleh kita sembah, kita muliakan. Siapa yang kita muliakan? Orang tua kita yang harus kita muliakan. Kemudian siapa lagi yang kita muliakan? Guru-guru kita. Siapa lagi? Orang-orang yang sayang kepada kita, yang lebih tua dari kita, dan orang yang lebih muda dari kita. Itulah akhlaknya daripada akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, untuk tugas, sepertinya pada pertemuan kali ini tidak ada tugas ya.
hanya materi saja, nanti tugasnya menyusul minggu depan. Ya, mudah-mudahan sedikit materi ini bisa bermanfaat buat kalian. Oh ya, materi ini akan Bapak upload di channel YouTube Bapak. Jadi nanti kamu nontonnya di channel YouTube. Jangan lupa sodakoh, subscribe, like, dan share. Ya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Kita tutup dengan baca doa khatamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Sampai ketemu minggu depan.